Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas artikel yang telah saya buat sebelumnya, yaitu upaya peningkatan pendidikan akhlak siswa di samping ilmu pengetahuan. Pertama, pendahuluan. Masyarakat memandang orang yang berilmu sudah pasti berperilaku baik. Sebaliknya, orang yang rendah ilmu memiliki perilaku yang buruk. Namun, dalam kenyataannya tidak selalu seperti itu. Abdullah bin Mubarak pernah berkata, ia mempelajari adab selama 30 tahun, sedangkan ilmu agama selama 20 tahun. Dan mereka, para ulama, memulai pelajaran dengan mempelajari adab terlebih dahulu, kemudian baru ilmu. Bahkan Rasulullah SAW menyebut dirinya diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyempurnakan akhlak. Melalui pendidikan akhlak secara amsal atau perumpamaan, siswa diharapkan dapat memahami baik buruknya perbuatan. Lalu secara uswatun hasanah atau keteladanan, siswa dapat meniru Nabi Muhammad SAW sebagai sosok teladan terbaik. Siswa juga dapat meniru orang sekitarnya yang berperilaku baik. Terakhir, mulai latihan dan pembiasaan. 2. Pembahasan. Yang pertama ada konsep akhlak melalui amsal atau perumpamaan. Amsal merupakan bentuk jamak dari kata masalah. Secara bahasa, amsal berarti membuat perumpamaan, permisalan, dan bandingan. Definisi amsal Al-Quran menurut Manakholil menonjolkan makna dalam bentuk perkataan yang menarik dan padat, serta mempunyai pengaruh yang dalam terhadap jiwa, baik berupa tasbih maupun perkataan bebas. Adapun penjelasan mengenai amsal dalam Quran Surat Az-Zumar ayat 27. Walaqad darabna lin-nasi fi hadzal Qur'ani min kulli masalil la'allahum yatadzakkarun. Dan sungguh, telah kami buatkan dalam Al-Quran ini segala macam perumpamaan bagi manusia agar mereka dapat pelajaran. Terdapat 3 macam amsal menurut Manakholil Al-Qutan. Pertama, ada amsal musarobah atau perumpamaan yang jelas. Perumpamaan yang secara jelas menyebut kata misal atau perumpamaan. Contoh amsal musarobah terdapat pada Quran Surat Al-Hujurat ayat 12 yang berbunyi, Ya ayyuhallazina amanu tanibu kasiram minazzon inna ba'dazonni ismu wala tajassasu wala yaktab ba'dukum ba'du ayyuhibbu ahadukum ayyakulalah ma akhihi maitan pakarih tumuh wattaqullah innallaha tawwabbur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat, Maha Penyayang. Pada ayat tersebut memberikan perumpamaan bahwa orang yang suka menggunjing itu seperti orang yang memakan daging saudaranya yang sudah mati. Menggunjing merupakan salah satu perilaku yang buruk, karena dalam menggunjing kita membicarakan aib orang lain yang tak pantas untuk dibicarakan. Selaku siswa yang berakhlak dan berilmu, kita perlu menghindari hal tersebut. Dua, ada amsal kaminah atau perumpamaan yang terpendam. Perumpamaan yang tidak secara jelas menyebut lafaz perumpamaan, tetapi menunjukkan makna-makna secara ringkas dan dimaknai dengan sesuatu yang menyerupainya. Contoh amsal kaminah terdapat pada Quran Surat An-Nisa ayat 123 yang berbunyi, Laisa bi amaniyakum wala amani ahlil kitab mayyamal su ayyujzabih
wala yajid lahu min dunillahi waliyya wala nasir. Pahala dari Allah itu bukanlah angan-anganmu dan bukan pula angan-angan ahli kitab. Barang siapa mengerjakan kejahatan, niscaya akan dibalas sesuai dengan kejahatan itu, dan dia tidak akan mendapatkan pelindung dan penolong selain Allah. Dari ayat di atas dijelaskan bahwa pahala yang Allah berikan bukan hanya sekedar angan-angan kosong, melainkan sebuah karunia yang Allah berikan untuk makhluknya yang beriman dan beramal soleh. Lalu, sebuah kejahatan akan segera dibalas cepat atau lambat setimpal dengan kejahatan yang telah dilakukannya. 3. Ada amsal mursalah atau perumpamaan yang bebas. Perumpamaan yang bebas dan tidak secara jelas menyebut kata tasbih. Contoh dari amsal mursalah ini terdapat pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 249 yang berbunyi, yazunnuna annahum mulaqullah munaqullahi kam min fi'atin qalilatin ghalab fi'atan kasiratan biiznillah wallahu ma'as-sabirin. Betapa banyak kelompok kecil mengalahkan kelompok besar dengan izin Allah. Ini merupakan potongan ayat ya. Ayat tersebut membuktikan bahwa Allah akan memberikan pertolongan kepada siapapun asal ia mau bersabar. Bahkan kelompok kecil sekalipun dapat mengalahkan kelompok besar dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah sepatutnya siswa untuk mempelajari secara mendalam terkait amsal yang telah banyak disebutkan dalam Al-Quran. Dengan pelajari ini, siswa dapat membedakan mana perbuatan yang baik untuk dirinya dan perbuatan buruk yang harus dihindarinya. Sehingga kedepannya siswa akan lebih berhati-hati dalam bertindak dan berusaha untuk selalu berperilaku baik. Selanjutnya kita ke konsep kedua, yaitu akhlak melalui uswatun hasanah atau keteladanan. Dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 21 telah ditegaskan, Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatul liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarullaha katsira. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Nabi Muhammad SAW selalu menjaga sikap baik, penyayang, sopan, santun, dan lemah lembut terhadap sesama. Beliau juga tidak dendam terhadap orang yang telah berbuat jahat padanya. Peran pendidik di sini yaitu menanamkan kepada siswanya untuk meniru perilaku Rasulullah SAW dan menjadi perbuatan yang dilarang oleh beliau. Pendidik juga harus mencontohkan perilaku yang sesuai dengan Rasulullah SAW kepada para siswa agar mereka mendapatkan gambaran dan memahami materi yang sebelumnya disampaikan oleh guru. Misalnya, guru mencontohkan disiplin dalam beribadah dan disiplin dalam bersikap. Yang ketiga, ada konsep akhlak melalui latihan dan pembiasaan. Pendidik harus mampu melatih siswa agar menerapkan sifat akhlakul karimah dalam kehidupan sehari-hari. Awalnya pasti akan terasa sulit, tapi lama-kelamaan akan terbiasa dan menjadi sesuatu yang sudah melekat dalam dirinya. Pembiasaan itu dapat berupa membaca Al-Quran dan Asmaul Husna sebelum pelajaran dimulai, melakukan sholat duha, berdoa sebelum dan sesudah belajar, bersedekah, berperilaku baik terhadap semua orang, dan masih banyak hal-hal yang dapat dilakukan oleh guru dan siswa. Untuk mengetahui perkembangan siswanya, guru bisa membagikan kuesioner setiap minggunya kepada siswa. Pada kuesioner tersebut, siswa akan tanya terkait ibadah dan berbagai kebaikan yang telah dilakukan selama 1 minggu. Tentu ini hal yang pribadi dan rahasia, sehingga siswa tidak takut untuk menjawab kuesioner dengan jujur. Sekarang kita lihat bagaimana pendidikan akhlak di Arab Saudi. Jadi di Arab Saudi itu, pendidikan akhlak itu dilakukan di daerah pedesaan. Daerah perkotaan tidak dianggap sebagai tempat untuk belajar pendidikan akhlak.
Karena perkotaan adalah tempat orang-orang bersaing dan berkompetisi. Orang tua daerah perkotaan biasanya mendekatkan anak-anaknya ke daerah pedesaan. Selama di pedesaan, anak-anak dibiasakan untuk menghafal Al-Quran, datang ke tempat ibadah setiap waktu sholat, belajar berbagai pengetahuan, dan sebagainya. Anak-anak baru dikembalikan ke kota setelah dewasa. Selanjutnya yaitu bagaimana pendidikan karakter di negara maju seperti Jepang. Jadi, di Jepang ini pendidikan karakter ditanamkan melalui pendidikan moral atau disebut Dotoku Kyoiku yang diintegrasikan ke dalam kurikulum pendidikan dan tidak terpisahkan dalam mata pelajaran. Pembelajaran moral ini diberikan sejak SD hingga SMA. Dotoku Kyoiku bukan sekedar dihafal. Di sini para siswa akan dicek pemahaman moralnya. Biasanya, para siswa diminta untuk membuat karangan atau menuliskan moral sesuai dengan yang ada di pikirannya. Terkadang mereka juga diputarkan sebuah film yang nantinya menjadi bahan untuk didiskusikan. Dalam hal kebersihan, para siswa dibiasakan membuang sampah di tempat yang sudah disediakan. Dari sini, kita tahu bahwa pendidikan akhlak ataupun pendidikan karakter bukan hanya bagi umat muslim saja. Negara yang mayoritas penduduknya bukan beragama Islam pun sadar bahwa perlu adanya pendidikan karakter melatih sejak dini agar menjadi suatu kebiasaan yang dibawa hingga dewasa. Yang ketiga itu kesimpulan. Dari tadi materi yang sudah saya sampaikan, kesimpulannya adalah dengan pendidikan akhlak mulai Amsal, uswatun hasanah serta latihan dan pembiasaan, diharapkan siswa dapat membentuk karakter yang berakhlakul karimah. Tidak hanya cerdas di bidang ilmu pengetahuan umum, tetapi baik juga perilakunya. Oleh karena itu, pendidik di bidang apapun harus bisa mengajarkan akhlak kepada siswanya, misalnya memberi keteladanan kepada para siswanya dengan menjadi pribadi yang disiplin. Guru juga harus mengajarkan pendidikan akhlak dengan cara yang kreatif, agar siswa merasa senang selama pembelajaran dan dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Untuk pribadi yang berakhlakul karimah bukanlah hal yang mudah, karena ini bersifat kembali kepada individu masing-masing mau berubah atau tidak. Tidak boleh ada paksaan agar siswa mau berubah, karena ini datang dari lubuk hati yang terdalam. Yang keempat yaitu daftar pustaka. Sekian pembahasan artikel yang sudah saya buat sebelumnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan yang tanpa saya sadari itu adalah sebuah kesalahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.